Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Khususnya di waktu siang hari ini, saat kita berhenti sejenak dari kesibukan untuk kembali menata hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita menundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan hingga saat ini. Terima kasih untuk terang firman-Mu yang selalu setia menuntun langkah kami. Di tengah aktivitas dan pergumulan hidup, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu diperbaharui. Bukalah pikiran kami agar firman-Mu kami pahami. Bukalah hati kami agar kebenaran-Mu kami terima. Dan lembutkanlah kehendak kami agar hidup kami berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa perubahan hidup Kristen hanya soal perilaku. Selama kita tidak berbuat dosa yang kelihatan, selama kita rajin beribadah, melayani, dan menjaga etika, kita merasa hidup kita sudah cukup baik di hadapan Tuhan. Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita masuk lebih dalam. Rasul Paulus tidak langsung berbicara tentang perbuatan, melainkan tentang pikiran. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua disampaikan, "Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah." Yang artinya perubahan sejati dalam hidup orang percaya selalu dimulai dari pembaharuan cara berpikir. Tanpa pikiran yang diperbaharui, hidup baru yang kita terima di dalam Kristus akan mudah melemah. Surat Roma pasal 12 ditulis kepada jemaat yang sudah mengenal Injil, sudah percaya kepada Kristus, dan sudah menerima keselamatan oleh kasih karunia. Namun Paulus tahu satu hal penting, iman yang benar harus bertumbuh, dan pertumbuhan itu menuntut perubahan cara hidup dan cara berpikir. Dalam Roma 12 ayat yang kedua, Paulus menegaskan dua hal yang kontras. Yang pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dan yang kedua, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah di sini berasal dari kata metamorfo yang menggambarkan perubahan dari dalam keluar. Seperti ulat yang berubah menjadi kupu-kupu, ini bukan perubahan kosmetik, tetapi perubahan hakikat. Pembaharuan budi berarti Tuhan bekerja membentuk ulang pola pikir kita. Cara kita memandang diri kita sendiri, orang lain, penderitaan, masa depan, bahkan cara kita memandang Allah. Tujuannya jelas, supaya kita mampu membedakan kehendak Allah, yaitu apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Dalam perenungan pada siang hari ini, hidup baru tidak akan bertahan tanpa pikiran yang terus diperbaharui. Banyak orang sungguh-sungguh lahir baru, tetapi masih hidup dengan pola pikir yang lama. Kita sudah percaya kepada Tuhan, tetapi masih dikuasai ketakutan. Kita sudah ditebus, tetapi masih hidup dalam rasa bersalah yang berlebihan. Kita sudah dikasihi Allah, tetapi masih merasa tidak berharga. Bahkan kita sudah dipelihara Tuhan, tetapi masih terus khawatir akan masa depan. Masalahnya bukan karena iman kita palsu, melainkan karena pikiran kita belum sepenuhnya diserahkan kepada kebenaran firman Tuhan. Pembaharuan pikiran terjadi ketika firman Tuhan perlahan-lahan menggantikan kebohongan yang lama yang kita percaya. Dan proses ini bukan proses instan. Ini adalah perjalanan seumur hidup. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan.
Apakah kita akan membiarkan pikiran kita dibentuk oleh ketakutan, luka masa lalu, tekanan hidup, dan nilai dunia? Ataukah kita dengan rendah hati membuka diri untuk dibentuk oleh firman Allah? Saudara-saudari, bagaimana pembaharuan pikiran itu terjadi secara nyata di dalam kehidupan kita? Penerapan yang pertama, pembaruan pikiran dimulai dari kesediaan untuk jujur. Kita perlu jujur mengakui pola pikir lama yang masih kita pelihara, pikiran negatif, curiga, sinis, atau egois. Tuhan tidak bekerja kepada kepura-puraan, tetapi pada hati yang terbuka. Penerapan yang kedua, pembaruan pikiran terjadi melalui firman Tuhan yang direnungkan setiap hari. Firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk direnungkan dan dipercayai. Ketika firman Tuhan kita izinkan berbicara lebih keras daripada suara hati kita sendiri, disitulah pembaharuan mulai terjadi. Penerapan yang ketiga, pembaharuan pikiran menuntut ketaatan yang sederhana namun konsisten. Kadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan kita, tetapi Ia mengubah cara kita memandang keadaan itu. Disitulah iman kita diuji dan didewasakan. Renungan siang ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, pola pikir lama apa yang masih mengikat saya hari ini? Bagian mana dari pikiran saya yang perlu saya serahkan kembali kepada Tuhan? Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup baru di dalam Kristus akan terlihat nyata ketika pikiran kita juga diubahkan. Tuhan tidak hanya ingin kita selamat, tetapi juga bertumbuh. Ia rindu melihat kita hidup dengan pikiran yang dimerdekakan oleh kebenarannya. Mari kita izinkan Tuhan terus memperbarui budi kita hari demi hari, langkah demi langkah, sampai hidup kita sungguh-sungguh mencerminkan kehendak-Nya yang baik, berkenan, dan sempurna. Mari kita menutup renungan kita pada siang hari ini dengan doa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengakui bahwa seringkali pikiran kami masih dikuasai oleh pola lama. Kami mohon ampun dan kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Perbaruilah budi kami oleh firman-Mu. Ajarlah kami berpikir sesuai dengan kebenaran-Mu, bukan menurut ketakutan kami. Bentuklah cara pandang kami agar hidup kami semakin berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Kiranya di sisa hari ini, kita melangkah dengan pikiran yang terus diperbarui oleh firman Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas. Shalom.